luar biasa saat hari ini kita boleh bersama-sama datang. Kita mau sembah Tuhan kita saat siang hari ini dengan setiap ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Mari siapkan hatimu saat siang hari ini. Kita mau siapkan hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Makasih. Makasih Tuhan untuk hari yang luar biasa Tuhan. Untuk satu mingguan kami boleh kembali beribadah di tempat ini Tuhan. Kami boleh datang, kami mau menyembah Tuhan saat siang hari ini. Biar Tuhan kuasa-Mu yang boleh mengalir penuh Tuhan atas setiap kami. Kuasa-Mu yang boleh mengalir melawat hati setiap kami Tuhan. Sehingga kami boleh terus Tuhan mendapat pembaharuan hidup Tuhan setiap harinya Bapa. Makasih Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan. Kami rindu Tuhan di jamaah Tuhan siang hari ini. Dengan sungguh-sungguh ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahnya Tuhan, tidak pernah berhenti untuk setiap kami. Terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang kami perlukan, yang Yesus perlu. Kasih-Mu sempurna nyata
Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih-Nya Tuhan yang begitu ajaib. Kami bersyukur Tuhan Yesus yang selalu hadir, yang selalu ada Tuhan bersama dengan kami sampai detik ini Tuhan. Untuk kasih setia-Nya Tuhan yang gak pernah berakhir di dalam hidup setiap kami Tuhan. Nah siang hari ini Tuhan, setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, kami mau bersama-sama Tuhan untuk mengucap syukur, untuk menyatakan setiap betapa kami bersyukur Tuhan punya Allah yang ajaib, punya Allah yang hebat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau siapkan Tuhan hati kami, kami mau siapkan Tuhan waktu kami Tuhan yang terbaik untuk Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus yang sudah hadir, yang siap merawat setiap kami siang hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami buka ibadah kami siang hari ini dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Mari jemaat Tuhan, kita bersama-sama katakan amin, amin, amin. Luar biasa. Yes. Luar biasa. Saya mau lihat semangat yang luar biasa hari ini. Amin ya di dalam Tuhan. Amin semuanya. Amin. Kita mau dengan pujian bersyukur kepada Tuhan. Yes.
Yesus baik. Bapak Ibu boleh benar-benar merasakan bahwa Tuhan Yesus begitu baik untuk setiap kita. Amin. Luar biasa. Mari saat siang hari sebelum kita mau masuk ke dalam pembenaran firman Tuhan, mari saya undang untuk setiap kita untuk memberi waktu untuk menyembah Tuhan kita. Karena Tuhan Yesus adalah Allah, tetap Allah di dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, sebesar badai pun, sebesar apapun badai hidup kita, Tuhan Yesus adalah tetap Allah yang ajaib untuk kita. Kasih Tuhan, mari siapkan hatimu siang hari di hadapan Tuhan. Naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah dalam hidup kami Tuhan. Kasih Tuhan Yesus.
di tempat ini. Itu semua karena kasih-Nya Tuhan. Itu semua karena anugerah-Nya Tuhan yang begitu ajaib. Mari jangan lupa untuk bersyukur di tengah badai hidupmu yang hebat siang hari ini, di tengah masalahmu yang hebat siang hari ini. Mari jangan lupa bersyukur. Mari jangan lupa kalau kau boleh jalan bersama dengan Tuhan siang hari ini. Makasih Tuhan Yesus. Itu ajaib Tuhan, kasih-Nya Tuhan untuk setiap kami. Hanya
sekolah minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kau memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kau berkati. Dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kau memberkati mereka Tuhan. Sebentar kalau mereka akan mendengarkan cerita firman Tuhan, biarlah Tuhan boleh memberkati mereka. Dan juga sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biarlah Tuhan boleh memberkati kami semua ya Tuhan. Kalau kami juga akan melakukan perjamuan kudus, biarlah Tuhan berbicara dan bekerja melalui perjamuan kudus yang akan kami makan dan akan kami minum pada siang hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Ya. Oke, baik saudara-saudara kasih di dalam Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita pada siang hari ini di dalam Matius pasalnya yang ke-21, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Berbunyi demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Ayat yang keempat. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, "Katakanlah kepada putri Sion, lihatlah rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Ayat yang ke-8. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak berjalan di depan Yesus, dan yang mengikutinya dari belakang berseru, "Hosana, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, waktu Yesus masuk ke Yerusalem itu tanpa pengawalan ratusan orang. Tidak seperti presiden. Kalau dia masuk ke sebuah negara atau ke sebuah tempat, itu pengawalannya begitu ketat dan super ketat sekali. Tetapi Yesus tidak melakukan itu, dan juga tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Dia cuma datang dan bikin heboh satu kota dengan menaiki seekor keledai. Cerita ini, saudaraku dalam Tuhan, cerita yang kita baca ini mau mengajarkan pelajaran bagaimana orang mengiring Tuhan. Waktu Yesus masuk ke Yerusalem, dia dielulukan secara luar biasa, yang biasa kita kenal sebagai Minggu Palem, dan berakhir di hari Jumat dengan kekecewaan yang besar karena Yesus mati di atas kayu salib. Ini yang kita baca dalam Minggu Palem. Jumatnya mengalami kekecewaan. Di Minggu Palem mereka bersorak-sorai, tetapi Jumatnya mereka mengalami kekecewaan yang besar karena Yesus disalib. Murid-murid senang sekali waktu Yesus masuk ke Yerusalem, karena Yesus baru membangkitkan Lazarus.
Sebelum cerita ini terjadi, Yesus membangkitkan Lazarus. Mungkin kalau orang sakit sembuh, saudara-saudara, itu mah mungkin biasa aja ya, atau kebetulan aja. Tapi ini mati dan hidup kembali. Bahkan sudah mati 4 hari lagi. Ini sungguh luar biasa. Udah gak bisa dibantah lagi. Pasti yang menghidupkan kembali Lazarus adalah seorang Mesias yang sungguh luar biasa. Dan mereka, murid-murid Yesus, berharap Mesias dapat membebaskan mereka dari satu hal. Di pikiran murid-murid Yesus itu bisa membebaskan mereka dari satu hal, yaitu apa? Membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Itulah yang ada di pikiran murid-murid Yesus. Yesus datang dielulukan dengan Minggu Palem ini. Mereka berharap Yesus menjadi pembebas dari penjajahan Romawi. Yesus datang ke Yerusalem dengan menunggangi keledai untuk menggenapi nubuatan Nabi Zakaria yang mengatakan bahwa Raja Yerusalem akan datang dengan menunggang keledai. Jadi Yesus sengaja naik keledai supaya orang tahu siapa yang datang itu adalah rajamu. Lalu ada teriakan, Hosana, Hosana. Apa artinya Hosana, saudara-saudara pesan Tuhan? Hosana artinya selamatkanlah kami. Itu artinya selamatkanlah kami. Selamatkan dari apa, saudara Tuhan? Selamatkan kami dari penjajahan Romawi. Itu yang ada di pikiran murid-murid dan pengikut-pengikut Yesus. Mereka berkata, Hosana, Hosana, selamatkanlah kami Yesus dari kami penjajahan orang Romawi. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, lalu dikatakan mereka melepaskan baju mereka. Kalau sekarang kita sebut karpet merah. Mereka benar-benar mengharapkan Yesus sebagai raja secara politik. Dan murid-murid senang sekali karena mereka tahu akan dapat posisi. Kalau Yesus sebagai raja secara politik, dia pasti tahu ini bagi-bagi koalisi. Kamu dapat menteri ini, kamu dapat menteri ini, kamu dapat posisi ini. Mereka pikirannya adalah secara manusia. Tapi mereka kecewa berat karena Yesus tidak melakukan apa yang mereka inginkan. Bahkan kandas di hari Jumat, Yesus mati di atas kayu salib. Inilah banyak yang dialami oleh banyak orang, yaitu kecewa. Banyak orang yang kecewa sama Tuhan. Padahal saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kecewa itu juga sebuah alat untuk kita bisa lebih dekat kepada Tuhan. Kekecewaan seringkali dialami oleh orang-orang, termasuk saudara dan saya, orang yang percaya. Seringkali kita mengalami kekecewaan. Padahal kekecewaan kepada Tuhan adalah pertama adalah ujian. Kalau saudara dan saya mengalami kekecewaan, itu adalah sebuah ujian. Ujian apa? Ujian iman, ujian motivasi, ujian pendudukan diri. Ujian iman. Kecewa kepada Tuhan adalah sesuatu yang normal. Karena kekecewaan kepada Tuhan akan membuat kita dipakai Tuhan lebih. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, kekecewaan adalah sebuah ujian sebagai sebuah batu loncatan untuk saudara dan saya dipakai oleh Tuhan menjadi lebih besar lagi, lebih dipakai Tuhan lagi. Dengan kata lain, orang yang mau dipakai Tuhan, ia harus mengalami kekecewaan terhadap Tuhan dulu, baru bisa dipakai oleh Tuhan. Jadi ujian kita kalau kita mengalami kekecewaan. Masalahnya banyak orang yang masuk dalam kekecewaan dan terus berbalik daripada Tuhan. Orang yang kecewa kepada Tuhan, terus dia balik, dia tidak lagi mau ikut Tuhan, tidak mau maju, terus ikut Tuhan. Pertanyaannya, siapa yang membuat kekecewaan itu? Ya Tuhan sendiri.
Seringkali Tuhan membuat kita ini kecewa kepada Dia, padahal dengan maksud dan tujuan adalah ujian imanmu. Kita sudah melakukan ini untuk Tuhan, tapi hasilnya tidak sesuai. Kita ini sudah berbuat banyak untuk Tuhan, tetapi seringkali hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, mengecewakan. Apakah pertanyaannya kita mau tetap ikut Tuhan atau tidak? Itu pertanyaannya. Saat saudara mengalami kekecewaan dalam pengiringanmu kepada Tuhan, apakah engkau mau tetap ikut Tuhan atau enggak? Itu pertanyaan kita pada siang hari ini. Kalau kita putuskan ikut Tuhan terus, maka kita akan dipakai oleh Tuhan. Jikalau saudara dan saya saat engkau mengalami kekecewaan, engkau memutuskan berkata, aku mau tetap iring Tuhan, maka Tuhan akan pakai saudara. Dalam pelayanan ini juga kalau mau dilihat, banyak orang yang mengecewakan, tapi saya mengambil keputusan untuk maju terus. Dalam pelayanan seringkali saya menghadapi orang-orang yang mengecewakan, tetapi saya mau berkata kepada Tuhan, Tuhan saya mau maju terus. Kalau ikutin daging maunya mundur, kalau ikutin tubuh ini pengennya tidak mau melayani, tapi tidak, saya mau maju terus. Sebab untuk sampai ke percaya saudara dan saya, kita percaya untuk sampai tahap di tempat ini, saya bisa diselamatkan. Sampai saya bisa ada sampai hari ini, ada banyak harga yang telah dibayar. Jadi saya tidak akan mundur. Saudara kasih Tuhan, sekalipun keadaan, situasi, lingkungan mengecewakan, tetapi saya mengambil keputusan untuk tidak mau mundur. Karena apa? Karena harga yang telah dibayar untuk sampai hari ini cukup mahal. Murid-murid pengen dipakai Tuhan menjadi besar, tapi menurut murid dengan menurut Tuhan itu beda. Murid-murid itu mau dipakai Tuhan secara besar, tetapi konsepnya, cara berpikirnya dengan Tuhan Yesus itu beda. Kita lihat di dalam Matius 20 ayatnya yang ke-25 sampai ayat yang ke-28. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Ayat yang ke-26. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi apa? Pelayanmu. Ayat yang ke-27. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang untuk dilayani, bukan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Menurut murid, saudara-saudara kekasihan Tuhan, yang namanya hebat dipakai Tuhan itu adalah kalau kita jadi bos. Tapi Tuhan itu punya ukuran berbeda. Dikatakan apa? Barang siapa mau menjadi besar, ia harus rendah menjadi pelayan. Itu satu konsep yang bertolak belakang antara konsep dunia dengan konsep Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, seringkali kita memakai daripada konsep dunia. Seperti murid-murid Yesus, kalau engkau mau menjadi besar, engkau harus jadi bos. Tuhan Yesus berkata beda. Kalau engkau mau jadi besar, engkau harus jadi pelayan. Ayub, saudara kekasih Tuhan, melewati jurang kekecewaan dalam hidupnya. Dia kecewa kalau dilihat kekasih Tuhan, anak yang mati dalam satu hari. Hidupnya hancur, bisnisnya hancur. Bahkan bukan itu saja, badannya penuh dengan luka-luka. Bukan itu saja, istrinya mengomeli dia dan mengutuki dia dan dia meninggalkan dia. Tetapi saudara kekasih Tuhan, Ayub mengambil keputusan. Dia bilang, engkau perempuan gila. Masa kita mau saja yang enak-enaknya saja yang dari Tuhan, yang gak enak kita gak mau terima. Jadi Ayub tetap maju terus di dalam penderitaan. Saat dia mengalami jurang kekecewaan dalam hidupnya, dia maju terus. Abraham juga sama, saudara kasih Tuhan. Saat disuruh keluar dari tanah Ur Kasdim, pergilah engkau
ke tanah yang akan kuberikan kepadamu, tanah yang berlimpah dengan susu dan madu, di mana engkau akan melihat keturunanmu banyaknya seperti pasir di laut. Kenyataannya apa? Abraham gak lihat apa-apa, cuma melihat tanah, satu petak doang, tanah kematian, tanah kuburan, tanah dia dengan istrinya. Bukan tanah perjanjian, bukan tanah dengan susu dan air madu yang luar biasa. Tetapi Abraham tetap berjalan terus. Saudara kasih Tuhan, ada seorang bapak misi modern bernama William Carey. William Carey, kasih Tuhan, dia adalah seorang misionari dari Inggris. Suatu hari dia terpanggil untuk melayani Tuhan di negeri India. Dia pergi, kasih Tuhan, dia berdoa, Tuhan, saya mau pergi ke India. Dia bilang sama pendetanya, Pak Pendeta, saya mau pergi ke India, mau melayani. Udah, William, kamu udah jangan banyak ngomong dah. Itu kalau untuk mau melayani ke India, itu udah ada orangnya, bukannya kamu. Udah, kamu di sini aja. Pergi dia, naik kapal laut, dia beli tiket. Pas ketahuan sama pendetanya itu, William Carey pergi, pendetanya pergi samper itu naik kapal itu, ditarik lagi. Udah, kamu pulang saja. Tapi William Carey berpikiran berbeda. Mungkin saya pergi, saya lupa bawa istri. Akhirnya dia pergi lagi sama istrinya, saudara kasih Tuhan. Di India, apa yang terjadi? Dia masuk di dalam jurang kekecewaan yang sangat-sangat dalam. Anak yang mati. Bukannya satu, semuanya mati karena sakit malaria. Bukan sekedar di situ saja, saudara Tuhan, anaknya mati. Istrinya gila, istrinya stres, tidak bisa menerima kenyataan hidup, stres. Tetapi apakah William Carey mundur saat dia masuk di dalam jurang yang paling dalam kekecewaan dalam hidupnya? Tidak, dia tidak menyerah. Kekecewaan adalah ujian di dalam hidupnya. Akhirnya, saudaraku yang kasih Tuhan, William Carey menjadi bapak misi modern. Di India dia banyak sekali melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa, menerjemahkan Alkitab ke dalam berbagai bahasa-bahasa di India, sehingga pemerintah India memberikan penghormatan kepada William Carey. Dibuatnya perangko dengan nama William Carey. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saat saudara dan saya masuk ke dalam jurang kekecewaan yang paling dalam, ingat, itu adalah sebuah ujian iman kita. Kalau iman belum mengalami gangguan atau goncangan atau jurang itu, iman kita belum teruji. Kalau iman saudara dan saya belum masuk ke dalam jurang kekecewaan, itu iman saudara belum teruji, masih lemah. Iman itu harus diuji ketika Tuhan bertindak sepertinya tidak mau kita ini diselamatkan, tidak mau sepertinya kita ditolong. Ingat, seringkali kita kecewa sama sesama kita, sesama di dalam orang-orang percaya kita kecewa. Atau saudara Tuhan, seringkali mungkin kita kecewa kepada pemimpin rohani kita, pemimpin gereja kita. Tapi itu masih mending kalau kita dibandingkan kecewa dengan Tuhan. Bagaimana? Kalau saudara dan saya kecewa sama Tuhan, itu bagaimana? Sebagai orang percaya, ujian itu harus dilewati. Tidak bisa ditawar-tawar dan tidak bisa dihindari, harus dilewati. Sebagai orang percaya, saudara dan saya harus mengalami yang namanya kekecewaan, supaya saudara dan saya itu maju, bukannya menjadi mundur, tetapi kita harus maju sebagai ujian iman. Kekecewaan adalah sebuah ujian apa? Ujian motivasi. Bukan sekedar ujian iman, tetapi ujian motivasi. Kekecewaan adalah ujian motivasi untuk kita ikut Tuhan. Itu apa motivasinya? Saudara dan saya ikut Tuhan itu motivasinya apa? Itu yang perlu kita cari tahu, dan itu yang harus kita bisa ketahui pada suatu masalah terjadi. Disitulah baru ketahuan.
Saat saudara dan saya punya masalah, disitulah baru ketahuan apa motivasi saudara dan saya. Saya ini ikut Tuhan karena apa? Saya ikut Tuhan dan melayani Tuhan bukan karena Tuhan telah memberi saya berbagai berkat. Bukan. Tetapi saya ikut Tuhan sebagai tanda ucapan syukur karena Tuhan telah menyelamatkan saya. Kalaupun Tuhan tidak memberi berkat, saya akan tetap datang kepada Dia yang memberikan hidup. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apa motivasi saudara saat engkau mengalami kekecewaan? Disitulah Tuhan akan tahu apa motivasimu. Kata Ayub, apakah kita hanya akan menerima yang baik saja dari Tuhan? Yang buruk gak mau? Gak bisa. Kita harus terima yang baik maupun juga yang buruk. Jadi kekecewaan itu bisa melihat motivasi kita sebenarnya mengikut Tuhan itu apa. Melalui keadaan pandemi yang pernah kita alami, yang sekarang mulai melandai dan melandai, itu banyak sekali Tuhan mengungkapkan motivasi orang ikut Tuhan. Kelihatan apakah dia benar-benar mencari Tuhan atau enggak. Apakah dia sungguh-sungguh melayani Tuhan atau enggak, itu betul-betul kelihatan. Jadi sudah kesal Tuhan, kekecewaan itu Tuhan mau lihat, mau menguji apa motivasi kita. Yang berikutnya kekecewaan adalah sebuah ujian apa? Penundukan diri. Penundukan diri. Kekecewaan adalah ujian penundukan diri. Kata Tuhan Yesus di dalam Lukas 9 ayatnya yang ke-23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus apa? Menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Menyangkal diri. Saudara kesal Tuhan, menyangkal diri itu artinya apa? Berkata tidak kepada siapa. Kita berkata tidak kepada diri sendiri. Jadi saudara Tuhan, kita harus punya penundukan diri. Kalau saudara bisa ikut Tuhan, bukan Tuhan ikut saudara. Seringkali Tuhan yang ikut saudara, bukan kita ikut Tuhan. Maka kita akan terhindar dari yang namanya kekecewaan. Kalau saudara benar-benar ikut Tuhan, saudara tidak akan mudah kecewa. Tetapi kalau Tuhan ikut saudara, itu mudah kecewa. Karena apa? Seringkali keinginan kita ini tidak kita dipenuhi oleh Tuhan, kita ini akan menjadi kecewa. Tahun 2005, seorang tahanan Rumania bernama Pavel Mircea berusaha untuk menuntut Tuhan di pengadilan karena Tuhan dianggap telah lalai dan menipu dirinya. Begini ceritanya, saudara kasih Tuhan. Kata Pavel, saat dia dibaptis, dia itu sebetulnya sedang tekan kontrak sama Tuhan. Dia bilang, saya akan menyembah Tuhan dan saya akan meninggikan Tuhan senantiasa dalam hidup saya. Sebagai gantinya, Tuhan mesti menjaga saya. Jangan sampai saya ini digoda oleh setan. Ternyata saya ini bunuh orang. Berarti Tuhan gak melakukan bagiannya. Jadi menurut Pavel, Tuhan itu dianggap melanggar tekan kontrak. Tuhan tidak menjaga dirinya sehingga dia bisa membunuh orang. Terus hakim tolak kasus itu dengan alasan sederhana. Alasannya apa? Tuhan gak punya alamat. Surat mau dikirim kemana? Alamatnya gak ada. Sudah, kamu kembali lagi ke penjara. Saudara pujian Tuhan, inilah yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan ikut kita, bukan kita ikut Tuhan. Sebab Tuhanlah yang harus mengikuti kehendak kita. Seringkali dibolak-dibalik. Saat kekecewaan datang, kita harus mempunyai roh penundukan diri sama Tuhan. Jangan suka protes. Ikutilah proses sama dengan Tuhan. Saat saudara diproses sama Tuhan, jangan banyak protes.
ikuti saja. Milikilah roh penundukan diri kepada Tuhan. Sabar, biarkanlah Tuhan yang mengatur hidup kita, bukan kita yang mengatur hidupnya Tuhan. Saudara kasih Tuhan, itulah kekecewaan menjadi ujian. Kekecewaan juga bisa apa? Kita melihat bahwa ternyata kekecewaan itu kita bisa melihat jalan Tuhan dengan jalan kita ini berbeda. Sungguh sangat berbeda. Di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-8 dan 9, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanmu, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara kasih Tuhan, semua kita punya mimpi, punya rencana. Pertanyaannya, apakah rencana kita adalah rencana sendiri atau rencana Tuhan? Kalau kita cek, ternyata rencana kita beda sama dengan rencana Tuhan. Kalau dicek beda rencana kita sama Tuhan, cenglinya, mustinya yang ngalah siapa? Saudara atau saya? Pertanyaannya. Kalau rencana Tuhan sama rencana kita ini beda, wajarnya yang mesti ngalah siapa? Kita lah, rohani lah, kita lah yang harus mengalah lah. Tapi kenyataannya, prakteknya, bukan kita yang harus ngalah, Tuhan yang harus ngalah. Tuhan, fleksibel lah sedikit lah, jangan terlalu kaku lah. Fleksibel lah sedikit lah, jangan terlalu kaku, jangan terlalu ngotot lah Tuhan. Kendor sedikit Tuhan. Itu kenyataannya. Teorinya kita boleh berkata kita yang harus ngalah. Prakteknya Tuhanlah yang harus mengalah. Kita bisa egois begini begitu. Kita bisa egois. Kenapa? Karena dosa masih ada di dalam diri saudara dan saya. Dosa itu harus dikeluarkan. Bagaimana cara mengeluarkan dosa? Yaitu bertobat. Saudara dan saya harus bertobat. Seringkali kita ini banyak dosa karena kita tidak pernah bertobat. Jalan Tuhan seringkali berbeda dengan jalan kita. Ada seorang anak kecil berdoa minta sepeda sama Tuhan. Dia doa anak kecil ini 2 bulan, 3 bulan gak dapat. Tuhan kok lama banget ya jawabnya. Akhirnya dia pakai jalannya sendiri. Si anak kecil dia pakai jalannya sendiri. Apa jalannya itu? Dia nyolong sepeda tetangganya. Dia colong tuh sepeda tetangganya. Terus dia berdoa sama Tuhan, minta ampun. Dia bilang, lebih cepat begitu Tuhan daripada nunggu Tuhan gak dikasih-kasih. Lebih baik saya nyolong baru dia berdoa, minta ampun. Saudara kasih Tuhan, kita ini harus tahu kehendak Tuhan, supaya kita ini jangan keliru. Apa yang harus kita perbuat supaya kita tahu kehendak Tuhan? Tentu kita tahu di dalam firman-Nya. Dalam firman-Nya itu kita mengetahui apa yang menjadi kehendaknya. Sekarang bagaimana kita bisa mengetahui kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan adalah perjalanan. Kehendak Tuhan adalah perjalanan. Sehingga melalui keintiman kita dengan Tuhan, tanpa Tuhan harus ngomong, kita pun sudah tahu. Seperti saya dengan istri saya. Kalau istri saya lewat, tanpa lihat mukanya, saya udah tahu apa moodnya lagi baik atau enggak. Dari hawanya aja saya udah bisa tahu, bisa ngerasa ini moodnya baik atau enggak. Jadi kasih Tuhan, nggak usah lihat, hati-hati, moodnya lagi nggak bagus. Saya tahu itu saudara. Kenapa? Karena ada keintiman saya dengan istri. Begitu juga dengan Tuhan, dengan saudara. Kalau saudara punya hubungan yang intim dengan Tuhan, maka saudara akan tahu apakah ini kehendak Tuhan atau bukan. Karena keintiman juga kita bisa tahu apa maunya Tuhan.
Mari kita arahkan kehendak kita dan cocokkan dengan punyanya Tuhan. Mari cocokkan kehendak kita dengan Tuhan melalui keintiman. Jadi kita bisa tahu rancangan Tuhan, kita bisa tahu jalan Tuhan kalau saudara dan saya punya keintiman pribadi dengan Tuhan. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, hadapi kekecewaan dengan menantikan Tuhan. Saat saudara dan saya kecewa, mari kita menantikan Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11 berkata demikian. Iya, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kita cenderung apa-apa pengen cepet ya. Tuh, kalau punya masalah pengen cepat-cepat selesai. Kalau cari uang pengen cepat datang. Sekolah pengen cepat pulang. Kebaktian pengen cepat selesai. Itu adalah keinginan kita semua. Mari kita jujur saudara. Saya juga begitu sama. Pengennya cepat instan. Pengennya cepat. Tapi kalau yang bagian enak-enak kagak mau cepet-cepet. Contohnya kalau lagi shopping, lagi belanja, gak mau tuh disuruh cepet-cepet. Pengennya lama-lama. Kalau lagi jalan-jalan tamasya, gak mau tuh cepet-cepet. Pengennya lama-lama. Beda dengan Tuhan, saudara kasih Tuhan. Kalau Tuhan nolong, lama banget. Jawab doa kita lama banget. Maunya kita sih begitu amin langsung jadi. Maunya sih kita begitu amin langsung dijawab. Sudah kasih Tuhan, karena orang pengen cepat-cepat, serba pengen cepat, maka orang berusaha menyelesaikan masalah dengan segala cara yang akhirnya malah bikin repot. Karena pengen cepat, orang itu pakai caranya sendiri, sehingga bukannya jawaban yang terjadi malah timbul masalah yang muncul berikutnya. Seringkali sudah kasih Tuhan, jalan keluar menjadi masalah lagi. Seringkali jalan keluar yang kita cari, yang kita dapatkan, timbul masalah lagi. Solusi jadi masalah. Yang seharusnya solusi jawaban, tapi timbul masalah. Ada sebuah cerita, bukan di Indonesia, ya. Ada orang yang kesal kalau melihat kecoa. Wah, ya dengan kecoa nih, dia tangkap kecoa itu. Nggak langsung dibunuh kecoanya. Dia ambil bensin. Bensin itu dituangkan di kloset. Ya, setelah itu dimasukin kecoa, dia aduk, rasain lu kurang ngajar, ganggu rumah gue jadi kotor, jadi bau, diaduk-aduk. Setelah itu di flashing, blus, beres, selesai. Dia pikir selesai. Namanya manusia, sakit perut sudah Tuhan, sakit perut, pengen pup, pengen BAB. Duduklah dia di kloset, duduk. Kebetulan ini orang nggak percaya Tuhan. Biasa kan kalau orang lagi duduk di kloset itu paling enak ngapain? Sambil ngerokok. Dia sambil ngerokok, dia ngerokok. Setelah itu pas sudah selesai, buangnya kemana? Ke kloset. Blus. Kebakar saudara Tuhan. Pantatnya kebakar. Nah, itu saudara Tuhan. Setelah itu dia telepon ambulan. Wah, dia angkat. Si petugas ambulannya, kenapa? Pak, kenapa kau bisa kebakaran begini? Ceritalah dia tentang kecoa itu. Si petugas itu nggak tahan ketawa. Dia lepasin tangannya, jatuh lagi dia saudara Tuhan. 2 kali jatuh. Nah, seringkali jalan keluar itu menjadi masalah bagi kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, jadi kadang-kadang solusi kita itu menjadi masalah. Mari kita mau mengikuti waktunya Tuhan. Jangan mengikuti waktunya kita.
Di dalam kita menangani, kita punya pengharapan kepada Tuhan. Ingat, saat kita menangani masalah kekecewaan kita punya pengharapan, yaitu kepada Tuhan. Adalah penting bagi kita melakukan menurut waktunya Tuhan, menurut caranya Tuhan, bukan menurut kita, menurut caranya kita, tetapi menurut caranya Tuhan. Murid-murid Yesus tidak mengerti. Akhirnya mereka mengerti. Yusuf itu akhirnya mengerti kenapa dia dijual ke Mesir. Setelah dia alami penjara, setelah dia mengalami penyiksaan, dia baru mengerti. Setelah dia lewati semuanya itu, Yusuf baru mengerti kalau dia itu dipersiapkan Tuhan untuk memelihara bangsa Israel. Dan Alkitab berkata, kita tahu sekarang. Kapan kita tahu sekarang? Apa? Bahwa Allah turut bekerja dalam sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Dalam hidup saya sering mengalami hal yang tidak baik. Berbagai pergumulan terjadi. Kekecewaan seringkali terjadi. Tetapi saudara Tuhan, saya belajar untuk melihat segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau kita melihat gambar sulaman, saudara tahu gambar sulaman ya, yang ibu-ibu tahu menyulam. Gambar sulaman itu, kalau kita lihat gambar sulaman itu ada dua sisi. Satu sisi pertama itu adalah gambarnya, realnya yang bagusnya. Tetapi di balik itu sisi yang lain itu acak aduk, benangnya kusut, benangnya semrawut. Saudara Kristus Tuhan, sama. Mungkin saat ini kita lagi melihat sisi yang lagi kusut, semrawut. Hidup ini penuh dengan kekecewaan, penuh dengan tidak sesuai dengan harapan apa yang kita inginkan. Kita menginginkan A, jawabannya B. Masih mending B, ini jawabannya Z, gak ada hubungannya. Itu mengecewakan kita. Tapi ingat, itu sisi yang jelek. Tapi di sisi yang lain adalah real gambarnya. Dan ingatlah, Tuhan sedang merajut kepada kita sekalian. Memang Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pertolongan Tuhan tidak di setiap waktu. Pertolongan Tuhan tidak di sembarang waktu. Tetapi pertolongan Tuhan pada waktunya. Itu kata-kata yang saya ingat dari seorang pendeta emeritus bernama Andar Ismail. Pertolongan Tuhan tidak di sembarang waktu. Dan pertolongan Tuhan tidak di setiap waktu. Tetapi pertolongan Tuhan pada waktunya. Doa saya kadang tidak dijawab oleh Tuhan. Mungkin penyakit kadang juga tidak sembuh. Usaha mungkin banyak hambatan. Pekerjaan mungkin banyak tekanan. Saat kita mengalami itu, kita perlu berhenti sejenak dan belajar untuk berpikir. Jangan-jangan Tuhan sedang merajut hidup saudara dan saya. Kalau kita sedang mengalami itu, mari kita berpikir, jangan-jangan Tuhan sedang merajut hidup saya. Dan saya tahu satu hal, sekarang sekalipun saya melihat benang kusut itu, tapi satu hal yang saya tahu, nanti saya akan melihat gambar yang indah yang Tuhan bentuk dalam hidup saya. Waktu saudara dan saya sadar akan hal ini, kita akan menjadi kuat dan kita percaya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Amin. Janganlah kecewa sama Tuhan. Satu hal yang harus kita tahu, bahwa kalau kita minta roti, tidaklah akan diberinya batu oleh Tuhan. Itu kata firman Tuhan. Kalau kita minta daging, tidak mungkin kita diberinya kalajengking. Cobaan yang kita alami tak akan melebihi kekuatan kita. Dan yang terpenting kata Tuhan Yesus, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Itu kata-kata yang terpenting daripada Tuhan. Janganlah
engkau menjadi orang yang kecewa dan menolak aku. Amin buat firman Tuhan. Mari kita siapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudus ini. Perjamuan kudus ini yang disiapkan Tuhan untuk kita makan dan minum sehidangan dengan Dia saat ini, mengingatkan kita akan pengampunan dosa yang Tuhan berikan kepada kita yang percaya kepada Dia. Mari kita nyanyikan pujian, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Seolah-olah Tuhan tidak menolongmu, percayalah akan waktunya Tuhan. Mari kita mau meninggalkan cara hidup kita yang lama kepada Tuhan. Kita mau berkata, ya Tuhan, semuanya sia-sia di hadapan Engkau ya Bapa. Biarlah Tuhan boleh memimpin kami. Sebentar kita akan makan dan minum perjamuan kudus ini. Tuhan menyiapkan ini buat saudara dan saya untuk pengampunan dosa. Mungkin seringkali ego-ego kita yang selalu di depan. Bukannya kita mau hidup seperti Tuhan, tapi Tuhan seperti hidup kita. Bukan Tuhan yang mengatur hidup kita, tapi kita yang mengatur hidup Tuhan. Semua itu karena dosa yang ada di dalam diri saudara dan saya. Marilah kita datang kepada Tuhan. Kita mau minta ampun kepada Tuhan. Saat ini Dia ada di hadapan saudara, menawarkan pengampunan dosa melalui roti dan anggur yang tersedia di meja ini, yang sebentar saudara akan terima. Percaya
percayalah, Dia mendengar doa-doa saudara dan saya pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Ya Tuhan, Semuanya sia-sia, semuanya sia-sia ya dan Tuhan. tak berarti lagi. Hidup ini kami mau letakkan Hidup ini ku letakkan di mesbah-Mu ya Tuhan. pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku. Jadilah padaku seperti yang Kau Sekali lagi ku telah mati. Ku telah mati Ya Tuhan, dan tinggalkan cara hidupku yang lama. semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan makan dan minum perjamuan kudus ini. Biarlah Tuhan sucikan, kuduskan kami Tuhan. Biarlah saat kami mau menerimanya, biarlah Tuhan melayakkan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami menerimanya roti dan anggur ini dengan percaya bahwa Tuhan telah mati di atas kayu salib untuk mengampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terimalah dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ku telah mati Dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, Saya undang untuk bangkit berdiri. tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan
ini. Pegang roti di tangan kananmu. Dengarkanlah firman Tuhan sebelum kita memakannya. Angkatlah roti tinggi-tinggi di tangan kananmu, dengarkanlah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepada kamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkat anggur di tangan kananmu, dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari kita mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih.
pengobatan. Kalau Tuhan berkata, Engkau menyembuhkan segala sakit kami Tuhan, baik sakit tubuh maupun sakit jiwa, Tuhan menyembuhkan kami. Tuhan membebat kami. Terima kasih Tuhan buat perjamuan kudus pada siang hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih kepada Bapak Gembala untuk pengembangan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau sama-sama siapkan persembahan kita. Bisa dimasukkan nanti persembahan yang di kotak di dekat pintu keluar. Kita mau naikkan pujian. This is your house. This is your house.